Terdengar jelas. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas, Bu. Kok enggak ada suara? Assalamualaikum Ibu Bapak Guru hebat. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bu Sugiyarti. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak Guru hebat? Baik, sehat. Baik Ibu Bapak Guru hebat. Saya menyapa dengan pantun. Ya, jalan-jalan ke Kabupaten Sinjai, jangan lupa ke Pantai Marana. Selamat malam Ibu Bapak Guru sejati. Jangan lupa sehat bahagia. Mantap. Amin. Putus-putus, Bu. Saya izin nonaktifkan kamera ya Bapak Ibu, jaringan saya kurang bagus, saya kurang mendengar suaranya Bapak Ibu. Ya baik, Ibu Bapak Guru hebat semuanya, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini, kita dapat belajar bersama. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu Bapak Guru semuanya? Ya, mohon maaf, bagaimana, apakah sudah terjelas Ibu Bapak Guru hebat? Sudah jelas, Bu. Bagus. Jelas Ibu. Jelas. Ya. Apakah sudah jelas Ibu Bapak? Ibu Sugiyarti, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Atau terdengar jelas. Putus-putus ya? Sudah jelas. Sudah terdengar. Ibu Sugiyarti. Ibu Sudah Sugiyarti, terdengar. apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah. Silakan Ibu dimulai. Alhamdulillah. Saya izin nonaktifkan ya Ibu Bapak. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih. Iya, siap. Ibu Bapak, bagaimana nih perasaannya malam ini? Bapak bisa menulis di room chat ya? Iya, Ibu Bapak bisa menuliskan di... Iya, siap Ibu. Ibu Bapak bisa menuliskan di room chat ya, perasaan Ibu Bapak Guru hebat malam ini, boleh dengan emoji, boleh menulis dengan 3 kata, ataukah Bapak Ibu langsung raise hand untuk open mic. Silakan. Boleh dengan emoji ya, atau 3 kata nih silakan, yang menggambarkan perasaannya Ibu Bapak Guru hebat malam ini. Ya, ada Ibu Sasro Sihotang nih, raise hand. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Silakan, boleh. Ibu Sasro Sihotang ini raise hand ya, silakan. Iya, dari Ibu Hardinawati di room chat, baik. Ibu Sasro silakan. Ingin menyampaikan secara langsung Ibu, boleh. Ibu Hardinawati baik, semangat. Ibu Asna, Ibu Johana baik, Ibu Lisnawati baik. Ibu Lili, perasaan sekarang lagi semangat. Wah, luar biasa ya, senang mengikuti webinar ini. Terima kasih Bu Maria, Ibu Tati, alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih Bu Bapak Guru hebat. Ya, ini sudah dikirim ya materinya. Happy Ibu Cut Maya, Pak Roma ya, baik. Terima kasih. Ibu Samrina baik. Ada yang ingin raise hand, Ibu Bapak? Ada yang ingin menyampaikan secara langsung nih perasaannya? Silakan. Ibu Asna, terima kasih. Karena semuanya sudah menampilkan file PPT saya. Ya, baik Ibu Bapak Guru hebat, adapun judul
dari materi ini adalah belajar menyenangkan dan bermakna dengan pembelajaran berdiferensiasi. Next, Ibu. Bisa di next, Ibu. Saya belum lihat berpindah nih slide-nya. Sudah. Dari Ibu Depi. Halo Ibu Depi, happy dan semangat. Ibu termotivasi. Ibu Sugiyarti, mohon maaf saya belum bisa lihat ini slide-nya berpindah. Atau hanya saya yang tidak berpindah ini slide-nya? Sudah. Ibu Sugiyarti? Sudah. Iya, baik. Terima kasih ya. Izinkan memperkenalkan diri ya Ibu Bapak. Ada kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, saya adalah Satria Posina, guru bahasa Indonesia di UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Saat ini juga alhamdulillah mengikuti program gerak angkatan 9 ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya sukanya menulis, Ibu Bapak. Apabila ada yang ingin berkenalan lebih jauh, boleh nih ikutin Instagram saya. Ya, terlihat ya Ibu Bapak guru hebat. Ya, moto. Ya, Ibu. Minta tolong next slide-nya. Suara saya putus-putus ya, Bu, ataukah sudah jelas? Ya, bisa di next, Ibu, slide-nya. Sudah. Belum berpindah nih ke saya. Sudah. Belum, iya. Baik. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu Bapak guru hebat. Izinkan saya berbagi secuil pengalaman saya. Di sini saya meramunya dengan metode ATAP, dimulai dari awal. Jadi kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang guru, tentunya kita menginginkan murid-murid kita itu belajar dengan semangat dan tenang di kelas. Pasti keinginan kita seperti itu ya Ibu Bapak guru hebat, sehingga kita dapat menjelaskan materi dengan tenang dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Kalau kita mengajar dengan baik, inginkan pastinya. Ya, silakan di next lagi, Ibu. Bisa di next lagi, Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Baik Ibu Bapak guru hebat, namun pada kenyataannya kita dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, yang kadang di kelas tidak sesuai dengan keinginannya kita. Ada yang murid-murid membuat gaduh, tidak mau diatur, enggak mengerjakan tugas, ataukah bahkan hanya dia membisu, kita tanya juga tidak ada responnya. Boleh nih Ibu Bapak boleh menaikkan jempolnya ya kalau biasa juga mengalami hal yang demikian, silakan. Ya, kadang kita sebagai guru, ya responnya kita beragam ya, Ibu Bapak guru hebat untuk menghadapi anak-anak kita. Kadang kita juga memilih ya diam saja deh daripada terjadi apa-apa, ataukah kita menegur dengan kata-kata mutiara kayak Mario Teguh, ataukah keluar kata yang semestinya tidak keluar dari mulut kita. Namun sebetulnya apapun yang kita lakukan ya pastinya kita menginginkan murid-murid kita menjadi pribadi yang berbudi luhur. Tidak ada Ibu Bapak guru hebat seorang guru yang akan marah-marah tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ya, Ibu Bapak guru hebat boleh nih tuliskan juga di kolom chat kalau Bapak atau Ibu mengalami juga hal yang sama. Ataukah di kelasnya Ibu Bapak guru hebat tidak ada ya seperti ini. Pada saat menjelaskan ada anak yang sibuk mungkin main games, ataukah ada yang bahkan ganggu-ganggu sama temannya. Ya, kalau mengalami hal yang sama, Ibu Bapak guru hebat boleh menuliskan di kolom chat, misalnya pernah juga atau tidak.
Ya, itu yang menjadi tantangan kita yang kita tidak bisa pungkiri. Oh, di kolom chat bentar oleh rekan kami. Pernah, iya ini Bu Sripati pernah, Ibu Yunaida pernah juga Ibu, iya. Ibu Devi Permatasari pernah mengalami, iya hampir mungkin ya Bapak dan Ibu guru hebat kita pernah mengalami hal demikian. Silakan di next Ibu. Ibu Hasnawati sama Bu pernah juga. Oke. Tapi di next Ibu. Iya. Baik. Ibu Maria pernah juga. Iya, Bu. Berarti kita memiliki permasalahan yang sama nih, tantangan yang sama ya, Ibu Bapak guru hebat. Nah, baik. Selanjutnya dari saya pribadi, Ibu Bapak guru hebat, di tengah tantangan tersebut, nah akhirnya saya merenung, saya berefleksi, kira-kira strategi apa ya yang saya lakukan untuk dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada anak-anak didik saya. Nah, akhirnya saya melakukan asesmen awal, Ibu Bapak guru hebat. Asesmen awal saya di sini adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Ya cukup sederhana, saya hanya tanya jawab di kelas kepada murid-murid apa sih yang menjadi cita-cita atau impian mereka, ya. Dan ternyata cita-cita atau impian mereka beragam. Kalau mungkin ini gambar yang pertama seorang guru, dokter, polisi, TNI, ini mungkin sudah menjadi cita-cita umum ya Ibu Bapak guru hebat sejak kita masih kecil. Namun di antara cita-cita itu terselip cita-cita ada yang ingin menjadi konten kreator karena katanya cepat menghasilkan uang. Waduh, ada juga ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, inilah di era sekarang ini kita tak bisa menutup mata bahwa ternyata anak-anak kita memiliki cita-cita atau impian yang seperti itu. Dan bahkan Ibu Bapak guru hebat ada yang mengatakan tidak tahu Bu apa cita-cita saya. Jadi ini menjadi refleksi saya Ibu Bapak guru hebat bahwa ternyata anak-anak yang saya hadapi ini beragam dari cita-citanya beragam, semuanya beragam, tidak ada yang sama. Lalu mengapa saya menyamaratakan mereka? Ya lanjut Ibu. Ya, ini dari Ibu Johana ya, pernah saat menjelaskan materi siswa asyik menulis. Nah, iya betul Ibu, itu sering sekali terjadi. Next Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sugiyarti. Nah, dari hal itu tadi, Ibu Bapak guru hebat, saya menyadari bahwa murid-murid yang saya hadapi ini sangat beragam. Dari 30 lebih murid ini, mereka memiliki karakteristik masing-masing. Jadi, sungguh egoislah saya apabila saya menyamaratakan mereka dalam pembelajaran. Untuk hal keberagaman murid bisa dilihat dari latar belakang keluarganya, itu sudah beragam Ibu Bapak guru hebat. Dari kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Kadang ada anak yang butuh pemahaman lebih untuk memahami apa yang kita sampaikan. Pernah saya berefleksi ya Ibu Bapak guru hebat di kelas. Ada salah satu pendapat murid yang membuat saya tercengang. Dia mengatakan begini, Bu, kadang saya tidak paham apa yang Ibu katakan. Jadi kadang saya berpikir apa bahasa saya ini terlalu tinggi ataukah saya yang kurang memahami bagaimana kebutuhan anak-anak saya. Ini really ya Ibu Bapak guru hebat dari refleksinya anak-anak ke saya. Juga dari kemampuan menguasai keterampilan yang kita ajarkan. Anak-anak kita itu berbeda Ibu Bapak guru hebat. Tidak ada yang persis sama di anak tangga yang satu. Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang baru memulai, dan bahkan ada yang belum tahu sama sekali.
Begitupun keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan kita pelajari. Bayangkan Ibu Bapak guru hebat, mungkin untuk mapel matematika di usia SMA masih ada loh yang belum bisa hafal perkalian dan beberapa sudah bisa. Nah, di sini kita ketahui bahwa tiap anak-anak kita itu memiliki keterampilan dasar yang berbeda-beda untuk memahami materi baru yang akan kita ajarkan. Coba bayangkan kalau misalnya anak yang belum tahu perkalian, langsung kita suruh mengerjakan soal-soal yang berat. Pastikan tidak akan bisa ya Ibu Bapak, karena dasarnya mereka belum bisa. Ya, bisa dilihat juga dari kondisi sosial emosionalnya anak-anak kita. Juga minat besarnya terhadap bidang tertentu. Kadang ada anak yang jago, misalnya dia sukalah matematika, hitung-hitungan, tapi dia tidak suka menulis. Ataukah sebaliknya, dia sukanya misalnya bahasa Inggris, tapi kalau pelajaran matematika dia hindarin. Ya, ini kita juga tak bisa menutup mata Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita ya seperti itu. Nah, ada juga kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kadang mereka hanya diam, kita tanya juga hanya diam. Kita tidak tahu apa sih dalam menghadapi murid-murid kita di kelas Ibu Bapak guru hebat. Ya, next Ibu. Bisa di next slide-nya Ibu. Low battery. Belum berpindah Sudah. ke saya Bu slide-nya. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu. Kembali lagi. Kembali lagi ternyata. Nih, Sudah? Iya, ya baik. Terima kasih. Iya sudah Ibu, terima kasih. Nah, akhirnya dari keadaan-keadaan tersebut Ibu Bapak guru hebat, saya berefleksi. Apa iya saya telah memberikan hidangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, ataukah hanya berdasar pada keinginan saya tanpa memedulikan keadaan murid? Wah, materi saya ini sudah wow nih, saya sudah paham semua materi. Wah, pasti ini bisa saya bagikan ke murid tanpa memedulikan keadaan murid. Apa iya murid senang dengan strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan? Jangan-jangan anak-anak bosan mendengarkan ceramah saya di depan kelas misalnya. Please charge. Kemudian, apa iya murid mendapatkan pengetahuan bermakna dari proses pembelajaran yang dilakukan? Ataukah murid hanya mencatat kerja tugas, tak ada satupun pemahaman bermakna yang diperolehnya, hanya untuk dapat nilai saja? Apa iya murid belajar menyenangkan atau malah menegangkan? Ya, ini yang paling mengerikan ya Ibu Bapak guru hebat kalau menurut saya. Karena kita ketahui bersama sesuai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menginginkan keselamatan dan kebahagiaan untuk anak-anak kita. Iya. Nah, kalau misalnya anak-anak kita belajar menegangkan, ya bagaimana bisa mereka bahagiakan Ibu Bapak guru hebat? Nah, ini saya tercengang lagi dari salah satu refleksi anak-anak di kelas Ibu Bapak guru hebat. Dia mengatakan begini, saya senang belajar bahasa Indonesia karena ibu selalu memberi motivasi. Tapi ibu hanya lebih perhatian kepada murid yang pintar atau yang ibu kenali. Sedangkan ke kami yang selalu diam-diam saja, ibu kurang perhatikan. Aduh, ini yang betul-betul menampar saya Ibu Bapak guru hebat. Selama ini saya sudah mendatangi mereka, sudah berusaha untuk merangkul mereka, ternyata masih ada yang merasa saya kurang perhatikan. Ya, jadi perlu juga untuk mendengar suara murid ya Ibu Bapak guru hebat. Ya, next Ibu. Ibu Sastro Sihotang ingin bertanya ya, raise hand. Ya, Ibu Bapak guru kalau ada yang ditanyakan silakan raise hand. Pada saat misalnya saya berbicara, boleh Ibu Bapak guru hebat sambil bertanya, silakan. Ibu Sastro Sihotang ingin bertanya ya? Atau hanya raise hand? Baik, saya lanjut Ibu Bapak guru hebat. Nah, kemudian saya pun melakukan sebuah aksi. Dari hal yang saya temui keadaan murid dalam asesmen sistematik, Ibu Sri Pati. Oh iya, saya mau bertanya.
ya, silakan Ibu Sri Pati di Ningrat. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya singkat saja Bu ya. Masalah pembelajaran di kelas, ketika kita menggunakan metode dan model pembelajaran di kelas, kadang kita sudah sinta kegiatannya kita sudah susun rapi, tapi ketika kita sudah memberikan motivasi kepada anak-anak di kegiatan awal, sudah memberikan pertanyaan pemantik, sudah memberikan pertanyaan bermakna, tetapi ketika kita dihadapkan dengan siswa, kan kita ada beberapa di situ, misalnya kita sudah kelompokkan beberapa siswa berdasarkan kriteria target peserta didik, misalnya berdasarkan kinestetik, auditory, visual, kita sudah kelompokkan mereka. Misalnya dalam kegiatan pembentukan kelompok, dalam kelompok diskusi ya yang saya bahas. Pertanyaan saya Bu, masih banyak ada beberapa siswa yang kurang, walaupun kita sudah maksimal menggunakan cara-cara pembelajaran yang inovatif, tapi ada beberapa yang saya sangat setuju dengan pendapat Ibu, masih ada ketika kita ditampar dengan siswa yang diam-diam, padahal dia sudah mencatat sedemikian rupa di kertasnya, tapi dia malu untuk mengungkapkan. Itu masukan dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Pati di Ningrat, luar biasa ya Ibu Sri Pati. Betul sekali, terkadang kita sudah siap nih dengan metode, dengan model, dengan perangkat pembelajaran yang menurut kita itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Pada saat kita mau terapkan di kelas, kok nggak bisa nih, karena ada yang seperti tadi Ibu katakan, ada yang masih mungkin kurang peduli atau masih diam, padahal kita sudah kelompokkan dengan beragam cara. Nah, untuk kasus yang seperti ini, Bu, Bapak guru hebat, tentunya kita semua pasti sudah pernah juga mengalami hal yang sama, termasuk saya. Nah, untuk saya, Ibu Bapak guru hebat, seperti juga kasus dari awal yang saya alami seperti itu, kenapa ya, bagaimana ya? Akhirnya saya berefleksi lagi, apakah betul-betul ini saya sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya murid, ataukah hanya berdasarkan dengan keinginan saya saja, bahwa saya menginginkan murid seperti ini deh, saya seperti ini deh, apakah seperti itu? Ya, jadi yang saya lakukan, Ibu, saya melakukan dulu asesmen diagnostik. Sekarang itu namanya asesmen formatif awal ya, untuk mengetahui apa sih yang memang menjadi kebutuhan murid-murid saya ini. Tiap kelas itu kadang berbeda juga loh Bu. Apa sih yang mereka butuhkan, apakah dengan model yang sudah luar biasa ini, dengan perangkat pembelajaran yang sudah tersusun rapi sekali, apakah itu yang mereka butuhkan? Ya, jadi saya mendengar suara murid mengajak mereka untuk berbicara. Jadi kadang, ya, Ibu Lili, ada yang ingin disampaikan Ibu Lili? Ibu Lili Sufriani, ada yang ingin disampaikan? Iya, baik, saya lanjut. Saya lanjut, Bu. Jadi pengalaman saya, Bu, seperti itu. Saya mohon maaf, Ibu Lili Sufriani, ada yang ingin disampaikan? Saya izin unmute dulu ya. Oh ya, sudah. Baik. Iya, jadi seperti itu Bu pengalaman saya. Saya mendekati murid terlebih dahulu. Di tiap kelas yang kadang tidak semuanya sama, itu juga saya berikan perlakuan yang berbeda di tiap kelas. Di dalam satu kelas itu mungkin ada yang kinestetik, ada yang lambat memahami materi pelajaran, jadi perlu dulu untuk saya ketahui apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, seperti apa sih keadaan mereka. Ibarat pasien ya Bu, pasien dari seorang dokter. Kalau misalnya pasien datang dengan muka
Muru misalnya pucat, kemudian dokter langsung mendiagnosa mengatakan, oh saya langsung kasih obat ini pasti tekanan darah rendah. Sebelum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sama halnya misalnya kalau misalnya kita ke salon mau cukur rambut, pas datang si tukang cukur langsung mencukur dengan gaya yang mereka inginkan. Apa yang terjadi? Pasti kurang mengenakan kan, Ibu Bapak guru hebat. Jadi yang utama sesuai pengalaman saya yang biasa saya lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu apa yang murid butuhkan, bagaimana keinginan murid. Jadi Ibu Bapak guru hebat sangat penting untuk kita melakukan asesmen diagnostik atau asesmen formatif awal sebelum merancang pembelajaran, sebelum merancang perangkat pembelajaran. Itu Ibu. Semoga bisa membantu ya Ibu Sripati, atau masih ada yang ditanggapi? Cukup dulu Bu, insya Allah. Baik, izin saya lanjut ya Ibu Bapak guru hebat. Ya, izin saya lanjut ya Ibu Bapak guru hebat. Nah, akhirnya saya merencanakan sebuah aksi. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Nah, sebelumnya saya cari tahu dulu apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana menerapkannya di kelas. Ya, dalam KBBI, diferensiasi diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, membedakan, atau pembedaan. Perkembangan tunggal kebanyakan dari sederhana ke rumit, atau dari homogen ke heterogen. Nah, dari sini saya sedikit memahami, oh ternyata diferensiasi itu ada perbedaan ya, tidak sama ya. Ya, itu dari pengertian KBBI. Next, Ibu. Slide selanjutnya. Oke, sudah? Ya. Ya, siap Ibu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda. Nah, sudah ketemu tadi bahwa di kelas ini ternyata tiap anak saya kasih seperti ini ternyata tidak semua menerima, tidak semua bisa. Nah, ternyata memang bahwa kita perlu untuk merespon kebutuhan belajar murid kita yang berbeda-beda. Nah, yang mana itu meliputi kesiapan belajarnya, minatnya, potensinya, ataupun gaya belajarnya. Nah, ini saya kutip dari kata-kata Pak Suparmin ya, di webinar merancang modul ajar berdiferensiasi waktu kerjasama kemarin di MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Sinjai. Nah, menurut beliau mendiferensiasi itu sama halnya dengan mengguncang. Jadi mengguncang kelas kita. Ya, seperti itu kata-kata dari Pak Suparmin, ya mengguncang. Nah, adapun 3 jenis diferensiasi yang dapat kita terapkan di kelas ya Ibu Bapak guru hebat, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, tidak juga bahwa dalam satu pembelajaran itu ketiganya nih harus diterapkan ya, tidak juga. Kalau misalnya hanya diferensiasi proses yang bisa dilakukan ya diferensiasi proses saja, ataukah diferensiasi konten ya konten aja. Kalau konten berhubungan dengan materi ya Ibu Bapak guru hebat, boleh nih Ibu Bapak guru hebat menuliskan pengalamannya tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. Saya yakin nih Ibu Bapak guru hebat pasti sudah pernah juga menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi. Boleh berbagi di room chat, apa sih itu diferensiasi konten, apa sih itu diferensiasi proses, dan apa sih itu diferensiasi produk. Silakan Ibu Bapak guru hebat di room chat, boleh juga raise hand untuk open mic. Ibu Sasro Sihotang ini dari tadi raise hand. Silakan Ibu. Ada juga Ibu Roma Sinaga. Silakan. Boleh Ibu Bapak guru hebat berbagi pengalaman apa sih itu diferensiasi konten. Silakan Ibu. Ibu Tati, saya belum terlalu memahami diferensiasi proses. Oh baik Ibu, kita sama-sama belajar ya Bu. Silakan Ibu Bapak guru hebat, ada yang ingin raise hand open mic.
menyampaikan apa sih itu diferensiasi konten atau pengalamannya di misalnya Ibu sudah pernah menerapkan diferensiasi konten di kelas seperti apa. Boleh nih Ibu bercerita, Bapak Ibu bercerita silakan.